yang mencakup keseluruhan bang. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti berpolitik bang. Dalam hal hidup apapun, gitu ya, hidup semua ya. Ya tetaplah pada prinsip tadi. Kalau udah nggak ada balasan yang sesuai ya udah selesaikan aja. Berarti di era sekarang itu kayak udah nggak ini lagi sih. Membunuh tanpa menyentuh katanya. Waduh. Bisa membuat rindu tanpa harus bertemu. Waduh. Dalam. Mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi sepertinya. Agak lama emang. Kalau seandainya dikasih pilihan nih buat milih pacar atau karir, lu milih apa? Berat sepertinya. Lebih ke Berarti buat penonton hati-hati dong. Kalau Mas Paris lagi deketin lu itu tandanya dia cuma mau temenan. Temenan aja. enggak. Kan. Hati-hati. Bener kan, Jay? Saya tarik ucapan saya. Aku yakin gak semua cewek suka cewek bad boy, cowok bad boy, ya kan? Tapi kan rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Salam nggak salam? Oh ya, salam Om Swastiastu nama budaya. Salam kebajikan formal kali ya. Jokowi, Pak Presiden Pidato. Keren bang. Bisa. Oke. Oke guys, kita kembali lagi di podcast bincang-bincang malam. Di mana? Anjay. Apa itu? Andi dan Jay. Oke. Bukan berarti Anjay itu bahasa yang Pasar. kedua. Anjay, Andi dan Jay. Siap. Sebuah singkatan. Keren. Bersama saya Mas Andi, rekan Bersama saya. saya Mas Jai. Nah, kebetulan bintang tamu kita malam ini luar biasa Wah, ini. sangat Ya. Pengalamannya Boleh sudah. spill dong apa namanya biodatanya gimana gitu. Oh, boleh. Ah, Ya, bintang tamu kali ini sungguh luar biasa. Dia menempuh pendidikan di Banda Aceh. Banda Aceh ya. Iya. Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh, Darussalam. Pendidikan apa? Hmm? Petani enggak? Petani ganja. Bukan bang. Sorry. Bukan. Jadi Bahaya nih. Dia kuliah di Universitas Syakwala, universitas ternama di Banda Aceh. Betul. Jurusannya itu, waduh, kalau di Jakarta baik ya. setara UIR. Iyalah, kalau di Jakarta. Kalau Tapi kan di- ini lingkungan Aceh aja nih. Iya Aceh. Jadi jurusannya itu ilmu politik, Bang. Waduh, apa nggak sangat dalam? Kan? Kelas nih pembahasan Kelas malam sekali, ini. berat kali kayak ini kan. Iya. Ada spill partai berarti itu. Waduh. Enggak ada bang. Agak bahaya kita kalau bahas partai itu bang. Karena mau buat partai baru rencana katanya. Oh ya pernah kemarin. Kambing merah. Apa? Kambing merah. Enggak berani bang. Nah. Lanjut lagi. Apa lagi ya? Pokoknya itulah dia berada di daerah kota kita, kota Lubuk Pakam. Asal dulu Pakam. Sekolahnya sekolah yang mengeluarkan bibit-bibit unggul bang dalam hal Pastinya. percintaan. Pastinya. Nusantara. Waduh. Berarti orang Nusantara. orang dari yang Sabang sampai Merauke sekolahnya di situ ya. Iya, itu kan bukan. Itu Nusantara Indonesia. Nusantara katanya bener kan? Nusantara. Tahu itu sejarah Yayasan kenapa Perguruan dikasih? Nusantara Hah? bang. Ya semua Nusantara. Kan tahu sendiri kita bibit unggulnya itu kan. Waduh. Nama lengkapnya Paris Givani Gifan Syah Givansyah Alfariji. Wah, Berarti kalau Givani tadi panggilan malamnya ya. jarang-jarang pakai bang. Jarang-jarang. ya Allah. Gila, ketemu bintang tamu yang onggek. Jadi agak gimana gitu lah. Rokok bang. Oh ya. Sila nipatkan aja, Bang. Boleh. Oh, boleh kali. Jadi Rata Mas apa-apa. Paris, saya kira Mas Paris sebuah ataupun karakter manusia yang punya talenta luar biasa katanya. Apalagi seorang perantauan yang katanya dari Lubuk Pakam ke Banda Aceh dia merantau menempuh pendidikan ilmu politik. Nah, spill dong. Politik Iya. bagi Mas Paris apa itu? Kita kan pengen tahu Iya juga lah, kan. kami kan Orang awam nih orang kan. orang banyak berpikir bahwasanya politik adalah partai kan kayak gitu. Jadi coba dong apa yang sudah dipelajari? Semester berapa? 34. Agak jauh bang semesternya bang. Semester 7 kebetulan kan. Jadi politik ini bang kegiatan. Itu dia Topi beli di mana? Waduh. Jadi di sepi ya kan. Nah, lanjut. Lupa aku menjadi bang. Kegiatan Jadi, tadi Bang, kegiatan. apa tuh kegiatan apa nih? Politik tadi ya, kegiatan. Politik nih kegiatan Ini yang nanya balik ya. yang mencakup keseluruhan bang. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti berpolitik bang. Dalam Dalam hal hal hidup apapun, gitu ya, hidup. semua ya.
Ya, tapi emang politik tuh lebih dominan ke pemerintahan, ke negaraan. Karena emang politik wadahnya di situ, Bang. Lebih tepatnya. Karena lebih diwadahi lah kayak Jadi Mas Paris wadahnya di mana? wadahnya di mana aja, Bang. Wah. Di mana aja bisa. Di mana-mana hati itu senang. Bisa. Pokoknya itulah tadi Bang mengenai ilmu politik. Sedikit lah ya. Sedikit banyaknya. Sedikit. Jadi kenapa kok bisa ngambil, punya pemikiran untuk ngambil ilmu politik sih gitu? Kenapa nggak ya kan tadi kok petani Itu ya, pertanian. kemudian kayak Teknik gitu ya. anak teknik, apalagi zaman sekarang sih banyak orang ngambilnya ke IT, hukum, ya, ya. Kenapa kok bisa berpikiran politik? Karena ada tren pemilu 2019 kemarin kebetulan. Ikut Jadi ngalek? enggak. Kirain Enggak. ngalek. Karena atmosfer di 2019 tuh lebih seru, Bang, politiknya, Bang. Karena ada buzzer tadi kan, buzzer yang memenuhi di sosial media. Buzzer dong bukan? Bukan itu, Bukan. aduh. Kayak lebih seru, Kali. Bang, baca-baca itu, Bang. Sering nonton. Berarti karena suasana kemarin tuh ya. Iya, jadi suasananya. benar. Gitu ya. Dan kenapa diusulkan di daerah Sumatera Utara sendiri tuh ada ilmu politik? Kenapa harus ke Banda Aceh ya kan Bang ya? Iya. Ada hal apa sih di Ada Aceh? hal apa? Sampai kepikiran buat ngambil sekolah di sana. Iya. Mungkin karena nggak diterima juga di USU. Oh, diterima Bukan, ya? belum rezekinya di USU. Mungkin S2 bisa. S2 bisa. Mungkin ya. Mungkin. Tidak diakui di kampung sendiri tapi diakui di perantauan. Insya Allah. Luar biasa Mas Paris nih. Ya. Dan Bang katanya ini Bang, Mas Paris ini jiwanya seni kali Bang. Mana seni? Bos, tengoklah dari penampilannya Bang. Beliin di Monja mana? Enggak, Bang. Kita Oh, dari bukan ya? Shopee nih ada diskon nih kebetulan. Sorry. Diskon. Shopee diskon. Shopee diskon dari 300.000 jadi 299.000. Saya kira dari 300. Sebelumnya Bang, 20.000. SMA udah kayak gini penampilannya atau baru-baru kuliah aja? Kita kalau masalah fashion cari referensi lagi. Berarti nggak menetap ke situ aja ya? Enggak. Biasanya oversize nih karena oversize. Bukan. Oversize. Dia kayak yang ini bajunya agak kebesaran Oversize. gitu. Udah kena perseks tadi. Aduh, Mafia juga. bahaya. Bang yang lain bang. Iya. Ampun udah ya. Udah. Jadi pengalaman sih yang lebih tepatnya selama berapa tahun sudah merantau di Aceh? Gak lama sih bang, karena kan kemarin sempat daring juga dari tahun 2020 sampai 2021 akhir daring. Jadi ya kemungkinan cuma 2 tahun kurang dari 2 tahun. 2 Di tahun. Aceh. Udah 2 tahun ke negeri Aceh, ke negeri orang. Apa sih pengalaman kesan yang luar biasa gitu di Aceh tuh kan pengen tahu juga, barangkali ada penonton yang Pengen ke sana pengen gitu, ke pengen sana ke sebagai Aceh. salah satu rekomendasi di Iya. tempat untuk Iya, Pulau iya. Sumatera gitu kan. Gak banyak sih bang, sebetulnya Ceweknya. yang menarik, Ceweknya. waduh, bisa dibilang. Selalu tentang cewek ya. Yang menarik tuh cuma apa? Cuma kawasan kampusnya kan, jadi kita banyak teman mahasiswa lain juga kan. Terus di apalah, paling enggak di tempat wisatanya, Pantainya ya. pantainya, lautnya Lautnya lebih kenapa asik, warnanya? lebih asik dia bang. Lebih asik ya? Warna biru dia, nggak Wah. kayak di Pantai Waduh. Labu ini. Pakai lampu warna apa? agak coklat dikit bang. Karena campur kopi makanya agak coklat itu. Mungkin. Lebih asik lah kalau wisatanya di sana. Lebih Lebih asik, ya. lebih Jadi, asik. makanya kenapa alasan mengambil di Aceh gitu. Salah satunya juga alasan itu. Kata orang nih kan, kata orang, ya kita kan kata orang, Hmm. perempuan-perempuan Aceh tuh kayak kearap-arapan gitu. campuran ya, blasteran, hidungnya sama mancung, kulitnya putih. Nah itu benar nggak gitu? Enggak semua Enggak sih, Bang. semua ya. Itu yang saya tahu aja ya. Yang aku tahu bang, yang aku tahu itu yang mata biru itu di apa? Apa, Di pulau, di pulaunya. Oh, saya kira apa? Ada dia nama pulaunya Pulau Aceh. Itu khusus untuk keturunan yang mata biru gitu. Bukan gitu juga. Tapi ada sebagian yang mata biru. Kayak keturunan orang luar negeri lah gitu. Normalnya matanya
2 bang. Wow. Gak salah. 2 betul. Gak salah. Ini ngajak. Pak, maksud gua itu matanya warnanya apa gitu, bukan 2 ya? Biasanya kalau 1 udah coklat. aja itu. Coklat, Coklat, hitam. hitam. Cuman kan ada sebagian dia, Abu-abu nggak ada ya? abu-abu nggak ada bang. Baru katarak kan langsung abu-abu. Ada. Jadi di Aceh tuh asik nggak bang? Dari segi kultur, segi makanannya atau dari segi apanya? Lumayan asik karena di Aceh ini kan aku kan juga masuk ke kultur apanya, kultur bagian skena band-band metal gitu, jadi Yang lebih apanya? Pang-pang gitulah ya. lebih asik, lebih Bisa asik. praktekin nggak dengan metode? Gak bisa, saya cuma pendengar. Pantes Cuma lah. pendengar. Stylenya kayak anak pang ya kan. Punk rock. Gitu bang, kayak gitu. Gimana? Bisa jadi vokalis aja. Jadi vokalis Nggak sama bisa, Kayak orang gigit kecepit. jadi vokalis bisa. Iya, vokalis. Jadi Mas Paris nih 2 tahun di sana. Pastinya dong soal sekolah tadi kita sudah sedikit tanya. Nah, soal cewek nih, pernah macarin orang sana nggak gitu? Atau pernah dekat gitu? Dekat pernah, tapi Nggak sampai jadian enggak. Kenapa bisa? itu? Kayak dibatasin Oleh DR gitu, oleh di sana. dibatasin oleh sesuatu tuh bang. Yang membatasi diri sendiri atau orang lain atau siapa? Mungkin diri sendiri karena kayak kita nggak biasa sama orang sana. Kan biasa lah kalau orang-orang Sumatera Utara nih gimana tahu kan. Nah, biasanya kalau Iya. sadar diri cewek sana cantik gue murid gitu. Nah itu juga termasuk. Itu juga Lebih ke termasuk. insecure itu ya, lebih ke Ah. insecure. Insecure juga ada. Oke, ya, karena ilmu 3 ya. Iya. Sadar diri, sadar muka, sadar posisi. Sadar posisi. Ini ya. Tapi kalau Mas Paris kayak gini penampilannya sama sih nggak Mas Paris? Aduh, katanya dulu di SMA sempet wah sepak terjangnya ngeri Cepat terjangnya ya. dalam hal mencintai wanita bang. Cintai wanita. Nggak, tapi aku tahu kayak satu dia melihat. Satu. Selalu di satu ya. Satu di hati, di pikiran 5 gitu. Bisa juga bang. Bisa juga. Pengalaman gimana sih Bang? Mana Mas Paris pernah deket sama perempuan di Aceh sana gitu? Iya. Katanya sih kalau kita deket sama orang Aceh mending deket sama orang Sumut gitu. Iya. Nah Katanya iya. gitu mitosnya, Iya, tapi mitos ya. kan pengen tahu juga nih kisah sama Iya. penonton kan apa alasannya gitu. Mungkin Mas Paris bisa lah Share pengalamannya. Lebih ke situ juga bang karena kita di sana kan merantau nih. ya merantau. Jadi kayak takut tak bawa berdewasa. takut bawa pengaruh buruk bang. Gitu aja. Makanya kalau sama orang Sumatera ini kan udah saling tahu, sama orang Sumatera Utara kan saling tahu nih gimana. Tapi sama orang Aceh kita masih belum tahu adatnya gimana. Kita Seluk beluknya agak gimana. takut lah ya. Iya. Benar. Tapi orang Aceh baik-baik kan? Insya Allah baik-baik. Baik dong, kalau nggak baik diculik aja nanti kalau di Banda Aceh. Ya kan? Tandai Mas Paris ya. Oke. Bener kan? Masak dia. Iya. Gitu. Udah dibilang pula jurusannya. Iya. Makin gampang nyarinya. Iya betul. Itu dia. Jadi nanti setelah lulus dari Aceh mau menetap di Aceh atau mau kembali ke kampung halaman? Kembali ke kampung halaman. Menetapnya. Tetap di sini di kampung Kenapa? halaman. Kenapa pemilihan? Nggak tahu bang, kayaknya lebih nyaman di sini aja. Lebih nyaman di sini aja. Ya di sana emang nyaman sih kalau untuk belajar, untuk cari teman baru nyaman. Tapi untuk menetap lebih asik di Lupaka. Nggak bisa kita pungkiri ya. Kampung itu adalah tempat yang nyaman. Ada sesuatu yang istimewa bukan dari papan ini? Pasti ada lah bang. Banyak bang. Banyak. Kenangan kita di sini banyak. Pacar. Pacar nggak ada kebetulan sekarang. Ada punya pacar belum? Belum bang, belum. Nah, kenapa itu bang? Belum. Sekelas kayak Mas Paris nggak punya pacar tuh? Jomblo. Apa memang mau komitmen untuk jomblo atau memang ya nggak ada yang mau? Kayaknya lebih ke nggak ada yang mau. Kayaknya lebih ke nggak ada yang mau sih. Beneran bisa loh kalau misalnya cari yang mau. Gimana tuh? Modal Bang? bawa gitar aja nyanyi cari jodoh. Ibu, bapak. Bener, sahur. emak-emak nanti. Kenapa kok belum punya pacar sampai sekarang gitu? Seharusnya kan di usia Mas Paris nih lagi galak-galaknya nih. Iya. Lagi galak-galaknya, Lagi siap. galak-galaknya. Nah,
malam mingguan, kemudian Cari untuk jalan-jalan. support system katanya, Mbak. Support system kata orang-orang. Lebih ke Beban. prinsip sih bang, prinsip. Kenapa mau prinsip Mas Paris? Kita nggak bisa memaksakan perasaan orang lain. Jadi kalau yang satu udah nggak bisa ya udah nggak usah lanjutkan. Tetap di situ aja. Sedih juga ya. Ya walaupun banyak yang bilang laki-laki harus berjuang, tapi nggak harus kayak gitu juga. Karena mau gimana pun kita punya harga diri. Jadi ya tetaplah pada prinsip tadi. Kalau udah nggak ada balasan yang sesuai ya udah Iya. selesaikan aja. Selesai. Berarti Mas Paris nih nyaman dengan kesendirian saat ini? Atau memang lagi pasti kan sendiri sepi ya kan pasti kan? Ini memang lagi nyaman ini atau gimana? Merasa sepi pasti merasa sepi. Tapi ya karena emang udah pilihan tadi kan, udah prinsip kita juga, ya mau nggak mau tetap jalani aja kesendirian. Kalau lagi sepi ada obatnya itu. Apa itu? Panggil Wak Rami jadi rame. Bener. Bukannya Wak Rame udah ini ya? Sempat tuh aku beli mie-nya tuh. Apa tuh? Mie rame. Oh, Mira ramen. Ada mie. Abaikan. Oh ya, ini satu lagi Bang. Apa tuh? Kemarin kan kemarin tuh lagi rame juga kan masalah stoikisme nih Bang. Dengar kan Mas Paris ini mempelajari stoikisme ini Bang. Iya. Jadi Sedikit. menurut Mas Paris itu stoikisme itu seperti apa Mas? Stoikisme itu membagikan emosi. Jadi kita itu mempunyai 3 hal yang harus kita kontrol. Bukan sih, ada namanya dikotomi kontrol. Ada 3 tuh. Berasa lagi belajar sama dosen. Ya. Ini yang aku tahu aja nih. Iya, basicnya. Jadi Kayak gitu dikotomi juga. kontrol ini tadi ada 3. Yang pertama, apa yang kita kontrol, apa yang Awas tidak salah sebut ya. betul. Apa yang tidak kita kontrol tapi kita masih bisa memberi effort di situ, dan apa yang sama sekali tidak bisa kita kontrol. 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 Yo. Nah, jadi ini yang harus dibedakan, Pak. Jadi yang bisa kita kontrol itu ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri bisa kita kontrol, cuman di bagian kesehatan, takdir itu nggak bisa kita kontrol. Jadi sesehat apapun kita, olahraga setiap hari, tapi kalau emang takdirnya sakit ya emang udah takdir, itu nggak bisa kita kontrol. Satu lagi yang benar-benar tidak bisa kita kontrol. Itu apa tuh? Contohnya perang Ukraina dan Rusia. Waduh. Kan nggak bisa kita kontrol kan? Waduh. Ya kan? Jauh sampai sana nih. Nggak bisa kita kontrol tuh. Mantan panglima perang kan? Enggak, Bang. Panglima pasukan bermotor. Jadi stoikisme itu ada ininya nggak Bang? Apa? Berkaitan nggak dengan hal berpacaran gitu? Berkaitan. Ya itu juga yang jadi prinsipku juga. Kayak kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi walaupun kita sudah memberikan perasaan ke dia, tetap dia yang harus mengontrol apa yang dia berikan kepada kita. Berarti dia masih mempunyai hak penuh dalam pengontrolan dirinya lah ya. Iya. Jadi ya kita cuma bisa berusaha. Ini masuk ke dalam hal yang tidak bisa kontrol, tapi harus kita berikan sesuatu, Bang. Itu yang termasuk itulah tadi. Contohnya apa tuh? Nggak bisa kita mengontrol, tapi kita mampu memberikan sesuatu. Yang nggak bisa kita kontrol, tapi kita harus memberikan sesuatu. Ya harus. Harusnya Jadi- itu dalam bentuk apa gitu? Apakah perasaan Kayak- emosional, ataukah bentuk perhatian, atau Kalau apa? dalam berpacaran itu Ya kayak nggak dalam berpacaran aja. enggak, dalam ini lebih hubungan kita ya. lebih simpelkan aja. Oh, pacaran Kita ya. simpelkan aja. Jadi Jadi jomblo kayak ini bahasa pacaran. iya, bener. Ya kita udah memberikan sesuatu, ibaratnya perhatian dalam bentuk apapun itulah, kayak misalnya hari kita ajak jalan atau Memberikan kemana, hadiah. memberikan hadiah, ya tetap dia yang yang memberikan kontrol tadi. Dia mau sama kita atau enggak ya terserah dia, karena kontrolnya ada di dia. Itu, Bang. Tapi ada juga loh orang yang mampu mengontrol semuanya. Apa tuh? Tukang dukun, Waduh. santet. Itu bukannya menjadi hal mistis, maksudnya itu untuk di era sekarang itu kayak udah nggak ini lagi sih. Membunuh tanpa menyentuh katanya. Waduh. Bisa membuat Dalam. rindu tanpa harus bertemu. Waduh. Dalam. Dalam ya. Bisa. Iya, Bang. bisa. Bang. Sanggup kita kalau kayak gitu.
Jadi Mas Paris sudah berapa lama belajar tentang ilmu itu? Ilmu apa tuh bos? Ilmu apa ini? Ngeri kali ilmu. Yang tadi dibahas loh. Oh, kan? stoikisme. Nah, mungkin juga ilmu santai. Oh, iya. Kenapa kok punya kepikiran harus mempelajari ilmu itu gitu? Ya sedikit banyaknya walaupun nggak dia konteks yang luas tapi dasar gitu kan. Artinya kan ada sesuatu yang menarik gitu. Ya karena emang menarik bang. Menarik Kita itu apa gitu? kita diharuskan untuk mengontrol apa yang kita berikan, mengontrol diri kita terhadap sesuatu. Jadi terhadap kemarahan kita mengontrol itu, kesedihan dan lain-lain. Jadi misalnya kita sedih terhadap hal kecil yang bahkan tidak ada di dalam kontrol kita, di dalam kendali kita, ya percuma. Kita sedih untuk itu ya bakal tetap terjadi juga, kecuali hal yang bisa kita kontrol, kayak masalah nilai contohnya, masalah nilai dalam pelajaran. Ya kalau kita bekerja dengan giat, belajar dengan giat ya bakal dapat hasil yang sempurna. Ini kayak avatar ya, mengontrol. Avatar Berarti mungkin mengontrol bisa. elemen. Stoikisme ini dalam arti untuk mencari ketenangan terhadap diri sendiri ya. Bisa dibilang begitu. Mencari ketenangan atau pelarian. Waduh. Kita sama tapi tipis itu. Berbeda tapi tipis. sedikit sama ya. Sumpah dan tak sama. Karena orang-orang suka kali berlari dari kenyataan. Padahal Mas Paris suka nggak dari kenyataan? nah, Sebagai seorang yang mempelajari ilmu apa tadi? stoikisme. Stoikisme, suka nggak lari dari kenyataan? Apa kenyataan Agak. harus dihadapi gitu? Ya emang harus dihadapi sepertinya. Ya harus. Nggak boleh kita lari dari kenyataan. Kalau emang masih bisa kita kontrol, ya udah kita hadapi aja. Tapi kalau emang nggak bisa kita kontrol lagi, ya mau nggak mau ya seperti itu hasilnya. Pecunda nggak orang yang lari dari masalah? Bisa dibilang seperti itu. Pecunda. Kalau Pemberani dia menghadapi bang. Wah, Berani. perang ya. Harus berani tuh bang. Jadi Mas Paris nih kan punya keinginan apa nanti ke depannya gitu dalam hal segi karir, kemudian segi hobi, kemudian keinginan apapun itulah, pacar juga, istri atau apa, boleh dong coba kita pengen tahu ya. Untuk kedepannya pengen merantau sih bang. merantau ya. Ya, setahun paling enggak. Kan sudah merantau di sekolah. Kalau itu udah kan lebih dekat jaraknya, kayak cuma 12 jam aja dari Pakam ke sana 12 jam. Tapi ya pengen yang lebih jauh lagi, mungkin Kemana itu? Gimana itu? ke Bali, mungkin ke Bali Wah, atau ke Sini Bali cuma 6 Jogja. jam. Bali mana? Balik lagi. Naik pesawat. Oh iya. Iya. Iya kan Berarti lebih lebih dekat. jauh. Ke Banda Aceh juga cuma 1 jam. Iya, naik pesawat. Iya, naik pesawat. Dibilang 12 jam. Nah, ada apa di Bali tuh? Kenapa? Kan banyak. Bisa aja di Jawa, bisa jadi Kalimantan, bisa Kayak- jadi Papua. Kenapa harus di Bali? Lebih kan? asik Gue sih. pengen tahu nih. Apa tuh? Gue jadi tahu. Mau lihat cewek seksi di Bali. Waduh. Ya, pakai bikini. Turis. Itu Sambil Mas ya? joget-joget gini. Suatu impian tuh. Kebetulan suatu impian juga. Jauh ya dari Hmm. pertama di Aceh yang kulturnya terkekang ke sana. Wah, langsung Ntar, lepas. ntar lu jangan sange saat Lebih ingin mengekspresikan diri bang sebetulnya bang. Kayaknya lebih asik juga di sana untuk mengekspresikan diri. menyampaikan rasa emosional. Nah, Wah, Gede, ini gede. gede gitu. Sekalian mempelajari bahasa Inggris Mas. iya Tapi kemarin mendalami katanya lagi. udah bisa 5 bahasa ya. Apa tuh? Boleh praktek nggak kita? Pengen tahu. Enggak. Dari Enggak. mana? Ngebahasa bahasa apa aja? Abang baca dari Tribun News ya. Kadang hoax tuh bang. Kemarin waktu Oh, apa undang tuh? Mas Paris jadi bintang tamu kan kita baca biodata. Oh iya, betul kita cari CV kan. ya kan ada Oh, memasuki iya, bahasa. iya. Pengen tahu juga gitu kan. Neng-neng aja. Wong Jawa rupanya. Gak relate bang, aku bukan Jawa bang. Padang. Orang apa? Padang bang, Padang. Kira orang Aring. Cik tuh. Bisa. Kenapa kak di Padang balik kampung? Mempelajari masakan Padang. Enggak. Sebenarnya budaya Padang itu jauh lebih luas loh. Hampir sebagian di beberapa negara ini tuh
perkembangan sejarah itu mulai dari Padang gitu. Apalagi adat dan budaya mereka itu kental kali. Tokoh-tokoh Indonesia lagi. Iya, banyak lahir kayak Muhammad Hatta, Iya. kemudian siapa lagi tuh Tan Ki Malaka. Hajar apa ya Tan Malaka, Tan Malaka. kemudian Buya Hamka, Buya Hamka. Dari yang Padang. yang di uang gocengan itu siapa itu? Ya. Uang goceng sekarang apa yang lama? Yang lama. Yang sekarang nggak tahu nih apa itu. Karena uangnya 50.000 semua, Pak. Pokoknya Wih, itu. wah. Ada tokoh nih bang dari Padang juga. Tokoh yang suka menoko. Zainuddin namanya bang. Oh, itu yang itu. Wah. Jai, ini orang Jai, Jai, ini. iya. Katanya ada puisi bang pada tuh Iya. bang. Begitulah perempuan. Tapi Jainuddin itu kan sebuah kisah yang diceritakan oleh Buya Hamka. Nah, Kan itu, Buya Bang. Hamka tuh. Benar, Pendiri benar, Muhammadiyah. Kenapa nggak kepikiran buat balik ke Padang untuk mengembangkan adat dan budaya Padang? Adat budaya Minang kok Padang. Iya. Ke seluruh penjuru gitu. Kurang bang. Kalau budaya, maksud saya nih nggak terlalu tertarik dalam budaya ini, dalam berbudaya, tapi kayaknya lebih asik untuk mengekspresikan diri bang. Kayak kesenian. Kan hampir sama kesenian kebudayaan. Nah, Itu kan kesenian diri bereratan, sendiri kan. bereratan. Iya. Gitu. Kesenian kebudayaan dan pariwisata. Cocok pelajaran prakarya. Tidak, udah belum balik ke kampung Padang. Kemana? Kampung Padang. Belum. Mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi sepertinya. Agak lama emang. Kalau seandainya dikasih pilihan nih buat milih pacar atau karir, lu milih apa? Berat sepertinya. Lebih ke karir sih bang. Karir. Lebih ke karir sih. Kenapa kok bisa lebih ke karir? Padahal banyak yang mengatakan juga kalau misalnya kita punya pacar tuh justru jadi Iya, pendongkrak kita untuk menggapai karir kita. Menyemangati. Kalau untuk mencari penyemangat ya nggak cuma pacar, ada orang tua juga. Ya kadang-kadang kan butuh sih dalam diri seseorang yang ya gitu gimana kan beda lah konteks pasangan dengan orang tua ini tadi gitu kan. Benar. Ya. Lebih ke teman sih kalau masalah pendokrak itu tadi. Kayak kalau cuma cari penyemangat sebagai pacar ya kayaknya sama aja kayak punya teman wanita yang selalu menyemangati, kayaknya lebih asik itu bang. Tapi nanti jadi terjebak ke dalam dunia friendzone. Yang penting kan masih tetap terfokus di karirnya. Berarti buat penonton hati-hati dong. Kalau Mas Paris lagi deketin lu itu tandanya dia cuma mau temenan. Temenan aja. Enggak. Iya kan. Hati-hati. Bener kan Jay? Saya tarik ucapan saya. Curang ya konsisten. Iya, dia sendiri yang mengatakan. Ngeri framingnya nih ngeri. Minum Mas. Saya beruntung nih mengundang Mas. Kenapa? Ya barangkali subscribe saya nanti jadi naik 5.000 Wah, jelas. aja malam ini. Follower saya cuma 1000. Bisa banyak. Kurang Betul. 200. 1000 kurang 200 jadinya 2000 gopek. 800. 800. Nanti juga matematikanya. Punya hobi apa sih Mas Paris nih? Menyakiti wanita kah? Waduh, itu termasuk hobi tuh. Ya katanya sih gitu saya lihat biodatanya. Kayaknya lebih saya yang sering disakiti bang. Waduh. Disakiti bang. Disakiti. Apa kok bisa disakiti gitu? Gak tahu bang. Kayaknya emang udah takdirnya aja disakiti bang. Punya trauma masa lalu yang gimana gitu sampai Atau gimmick nih jadi Fajar Set Boy aja nggak? Enggak ada kan. usah. Stres kita nanti. Nah, bukan Masih jadi sad Fajar boy ya. Aku di SD. Bukan Fajar Sad Boy yang ada. Apa tuh? Paris Sad Boy. Waduh. Tapi bisa berubah atau jadi Paris Bad Boy Wih. Waduh. atau Paris Fuck Boy. Tapi kan penampilannya udah kayak bad boy. Itu Fuck Boy. Fuck boy ya? Enggak bang. Tapi memang katanya ya Mas ya, perempuan itu suka dengan cowok-cowok yang fuckboy yang bad boy. Mana tuh menurut pandangan? Katanya kalau yang alim jawabannya simpel dia. Kamu terlalu baik buat aku. Bisa jadi tukang begal nih. Jadi apa? Ya gimana tuh pandangan Mas Paris? Ente nggak mana dengan begal? Enggak apa. Jadi- Canggalan kita. Begal di Cagalo. Saya kira bencong galon. Oh dong. Nah, cuman Apa tadi? itu katanya kan siapa namanya tuh isu-isunya cewek itu lebih suka cewek cowok-cowok yang fuckboy, yang bad boy. Kalau baik kayak yang dibilang sama Iya. Bang Wandi tadi. Kamu terlalu baik buat aku gitu kan. Aku yakin nggak semua cewek suka cewek bad boy. Cowok bad boy, ya kan?
tapi kan rata-rata. Tapi Aku baik-baik orangnya kok. Cowok yang baik cuma hanya di channel Mas Anjay. Faris saya. oh ya, kami tiga lah, kami tiga. Tiga lah ya. Jadi Kami tiga. Dami-dami kami tiga. jadi kalau mau cari cowok baik ya sepil aja ke Sepil kami. aja. Boleh DM di IG Iya, ya. di bawah ini ya. Apa IG-nya? @Faris Afrizi. Jangan lupa juga ya. Mungkin itu aja lah perbincangan kita malam ini. Udah. Saya rasa sudah. Mau lagi. Mau lagi? Boleh kalau mau lanjut boleh. Sudah. Bayarnya mahal nanti kami. Nggak apa-apa, nggak Kami apa. nggak sanggup. Gratis kok ini. Bukan gratis, itu yang gratis. nggak sanggup. Memorinya kan. Jujur kan. Nanti ada part 2 lagi. Ini kayak lagu raja. Udah, siapa tahu ada pertanyaan lain kan. Oke, saya part 1 ini. Ini di part 1. Ya, mungkin cukup lah ya kan. Karena semakin banyak pun yang ada nanti penontonnya enak. Yang ada muntaber. Kadang gitu. Ya. Ini kok bisa. Kok gatel kali dong. Gatel kali gitu. Itu kutunya banyak itu. Ini minjem ini. Minjem Mas. Jaya, Mas Jaya. Kita kan nggak mau kalah keren dong sama Mas Paris. Iya kan? Iya, iya, Biasa boleh, jadi boleh, kok. boleh. Gak ada keren-kerennya, biasa. Sampai ketemu di part 2 dengan Mas Paris yang selalu siap menanti kepada hati wanita yang terkiri. Asik. Langsung lanjut nih. Langsung. Jangan lupa ya saksikan terus apa channel YouTube kita. Apa namanya? Anjay. Andi? Jai. Oke. Anjay. Gak ada yel-yelnya gitu. Nggak ada. Ada. Penutupan. Ada. Gimana? Anjay. Wah. Boleh kita lah. Iya. 1, 2, 3. Anjay. Wah. Oke, terima kasih banyak Mas Paris. Nanti kita Siap, undang lagi. thank you. Sama-sama. Salam sehat, salam hormat untuk Mas Salam Siap, pramuka. siap. Salam pramuka juga. Orang. Orang. Oh iya. Betul.